Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan yang baru galbay, baru telat bayar seperti di Rupiah Cepat, di Julo, di Aku-Laku, di Kredivo, di Shopee, terus di mana lagi ya? Kayak Samir, Indodana, atau di pinjol-pinjol legal lainnya deh gitu loh. Pokoknya Anda harus hati-hati banget. Dan ini katanya ya, akan diproses ke jalur. Kan berarti jalur perdata ini tidak dibolehkan. Boleh, silahkan. Kan sudah saya sampaikan tadi, boleh, silahkan. Hanya saja si pinjol pertama tidak mau membuang-buang waktu mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana, telah Anda tonton belum video yang tadi? Begitu nggak yang Anda suka gitu loh? Ya, Anda yang selalu bertanya, "Bang, saya mau didatangin nih Bang, 15 orang Bang, saya mau didatangin ini Bang, 4 orang Bang, si DC-nya sudah ngirimin suratnya, mereka udah menuju ke rumah saya Bang, debt collector sudah ngirimin somasi bla 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 bla." Banyak lagi ya, bermacam-macam skenario yang dikirimkan oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan video tadi, dan saya sudah jawab, dan saya coba untuk menjelaskan sama teman-teman semuanya bahwasanya semuanya adalah itu sebenarnya penuh jebakan aja gitu loh. Begitu ancaman ini masuk ke dalam diri Anda akan terjebak dengan permainan gali lubang tutup lubang. Anda akan terjebak dengan jasa-jasa joki, Anda akan terjebak dengan jasa-jasa hapus data, Anda akan terjebak dengan penjualan aset besar-besaran padahal tidak menjamin hutang selesai. Itu aja sih terlebih. Oke, kali ini lebih menarik lagi daripada tadi gitu loh ya. Dan ini lengkap dengan surat-surat somasinya gitu loh ya, bahwasannya beberapa dari pinjol legal mempersiapkan diri mereka untuk melakukan pemrosesan terhadap diri Anda yang galbay ya. Ada beberapa pinjol besar gitu loh. Perlu nggak ini disebutin nama pinjolnya? Nggak perlu lah ya, kita kupas saja segi ancamannya, kupas saja ke ranah hukum mana sih Anda mau dibawa gitu loh ya. Dan seperti apa sih mereka kalau benar-benar ingin memproses Anda ke jalur hukum. Yang penting Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip dulu ya, jangan di skip gitu loh. Nanti kalau Anda skip, Anda tidak paham, Anda tidak mengerti juga. Makanya tonton aja sampai habis, nanti dijelaskan apa yang harusnya Anda lakukan buat ke depannya ya. Dan seperti biasa juga, saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, silahkan yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, pergunakanlah fasilitas yang ada. Pertama, Anda bisa masuk ke grup WhatsApp, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda bisa konsultasikan di nomor yang ada di pojok bawah ya. Konsultasikan secara gratis di sana supaya tidak nano-nano ini, supaya tidak kemana-mana nantinya gitu loh ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu dan boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan yang baru galbay, baru telat bayar seperti di Rupiah Cepat, di Julo, di Aku-Laku, di Kredivo, di Shopee, terus di mana lagi ya? Kayak Samir, Indodana, atau di pinjol-pinjol legal lainnya deh gitu loh. Pokoknya Anda harus hati-hati banget. Dan ini katanya ya, akan diproses ke jalur hukum, dan Anda akan dikirimi semuanya surat somasi ya, seperti yang ada di sebelah saya ini. Kita ambil aja satu dari sekian banyak yang melaporkan. Oke. Assalamualaikum Bang, aku galbay di Rupiah Cepat, katanya mau dikirimin surat somasi, itu gimana Bang? Terima kasih. Oke ya, teman-teman sebenarnya harus paham dulu, kan ini era digital ya, era digital yang mana informasi itu sangat mudah untuk Anda dapatkan, dan informasi itu sangat mudah untuk Anda cari. Soal somasi contohnya gitu, Anda sudah mencari belum somasi ini apa sih di Google? Sudah paham belum apa sih yang dikatakan somasi? Kalau belum, cari dulu somasi itu apa, tujuannya apa, dan buat apa ya. Somasi itu hanya sebatas surat peringatan, dan itu dibolehkan oleh OJK ya. Jadi nggak usah kita bikin sedramatis mungkin. Oke, bagaimana tentang pemrosesan ke jalur hukum? Apakah ini dilarang? Apakah ini tidak dibolehkan? Atau ini malah dibolehkan? Untuk memproses Anda ke jalur hukum itu dibolehkan ya, tapi dengan catatan ke perdata secara one prestasi. Boleh
Anda masih ingat dengan kutipan OJK? OJK menyampaikan wajib menagih 90 hari. Habis itu dipertegas lagi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Setelah 90 hari bukan mereka berhenti menagih, tapi ada dua opsi lagi yang bisa mereka lakukan. Pertama, mencari pihak ketiga atau petugas lapangan mereka. Yang kedua, mencari penasihat hukum atau lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum. Ya, boleh. Jalur hukum nggak ada yang melarang, boleh. Ya, petugas lapangan boleh. Tapi pertanyaan kita, kenapa kita selalu ditekan melalui media WhatsApp misalnya, via telepon? Kenapa tidak langsung aja didaftarkan ke pengadilan? Seperti itu nggak pertanyaan teman-teman semuanya? Atau teman-teman lebih mempercayai, wah saya beneran ini akan diproses ke jalur hukum karena ini sudah dikirimin somasinya, sudah dikirimin via WhatsApp, sudah lengkap dengan pasalnya 13 sekian, 12 sekian dan sekian banyak lagi pasal-pasal yang mereka gunakan. Atau teman-teman udah langsung percaya aja nih dengan ucapan-ucapan seperti itu, atau bagaimana? Ya, kalau saya pribadi, saya juga pernah terjebak di pinjol dan saya lebih mempertimbangkan lagi soal dari ancaman-ancaman itu. Kenapa saya mampu untuk menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan tentang pinjol? Ya, karena semua itu adalah luapan dari rasa takut yang ada di dalam pemikiran Anda. Di faktanya gagal bayar pinjol cuma satu aja, BI checking menanti. Dan OJK juga telah mengkonfirmasi bahwasannya 102 pinjol legal saat ini belum diberikan akses BI checking. Dan itu masih ke rencana. Tapi untuk sekelas pay letter dan kartu kredit sudah. Cuman di situ risikonya satu-satunya. Risiko yang tidak tertulis apa aja bang? Seperti yang Anda tanyakan hari ini. Tentang somasi, tentang proses ke jalur hukum, tentang dipenjara dan didatangi dengan polisi. Ya, baik Anda yang galbay di pinjol legal maupun yang galbay di pay letter. Ini menjadi sumber ketakutan banget dari teman-teman semuanya, tanpa teman-teman harus mencari beberapa fakta di luar sana. Tapi Anda nggak mau sayangnya. Anda itu lebih kayak ke fiksi aja gitu, lebih percaya apa yang dikatakan orang lain daripada Anda mencari fakta yang Anda temukan sendiri. Ya, saya selalu berulang kali menyampaikan teman-teman, selama ini orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, ya bahkan sudah bertahun-tahun, siapa yang sudah pernah diproses ke jalur perdata oleh pinjol? Isi di kolom komentar. Ya, kayak gitu nggak sih kita mencarinya? Ya, dan begitu ada juga yang menyampaikan, oh saya sudah diproses, Anda pertimbangkan dulu. Karena di tengah publik ini, di tempat saya menyampaikan edukasi saya ini, itu juga nyemplung debt collector, orang kontra, orang yang menginginkan tujuan lain, banyak lagi di dalam ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bukan berarti jalur perdata ini tidak dibolehkan. Boleh, silahkan. Kan sudah saya sampaikan tadi, boleh, silahkan. Hanya saja si pinjol pertama tidak mau membuang-buang waktu mereka. Berapa lama waktu yang terbuang hanya untuk memproses Anda ke jalur hukum? Emang Anda kira urusan perdata itu didaftarkan ini pagi, selesai sore? Tidak, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mau bisa 1 tahun. Itu perdata. Habis itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mulai dari pendaftaran ke pengadilan, biaya untuk lawyer, dan biaya yang dibebankan selama masa persidangan. Banyak biaya yang akan dikeluarkan. Habis itu si pinjol ini juga bukan bodoh. Yang mau mereka gugat ini adalah orang yang sudah tidak mampu. Mereka tahu bahwa Anda tidak mampu. Tujuan mereka di balik kata tidak mampu, Anda mempunyai harta apa lagi sih? Kan itu tujuannya. Atau tujuannya, Anda masih baik kok, data Anda kenapa tidak pinjam aja di tempat lain? Ini aja kok tujuannya. Ya, kalau Anda bilangin Anda tidak ada uang, mereka sudah paham bahwa Anda tidak ada uang. Ya, apalagi sudah banyak yang resign dari tempat kerja, di PHK, tidak bekerja lagi. Pinjol tahu, cuman pinjol pengen memastikan berapa banyak lagi harta yang Anda tinggalkan di rumah. Inilah yang mau mereka kuasai untuk Anda jual, bayarkan ke mereka lengkap dengan bunga plus dendanya. Sehingga disodorkanlah Anda bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum. Ya, walaupun faktanya sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang habis diproses ke jalur hukum secara perdata. Dari sisi mana? Dari daerah mana? Ya, belum ada.
Kenapa Anda menjadikan ini sebagai bahan ketakutan? Dan kenapa debt collector selalu memakai ancaman ini? Ya, pertama, debt collector tahu ketika dia menyenggol urusan hukum, ketika dia menyenggol urusan diproses ke jalur hukum, kebanyakan orang-orang akan lumpuh di posisi ini. Ya, orang-orang menjadi ketakutan luar biasa banget. Sehingga besar kemungkinan si pinjol bisa lagi mengendalikan Anda dari jarak jauh. Apapun harta Anda yang tersisa akan habis terjual di posisi ini. Ya, saya tanya lagi buat teman-teman semuanya. Dari pinjol mana Anda telah mendapatkan somasi? Dengan ada belangko di kepala suratnya, walaupun itu dikirim via email atau WhatsApp, tapi ada nama dari lawyernya. Isi di kolom komentar, di pinjol mana. Ya, kenapa kita perlu penting untuk bertanya hal-hal itu? Karena saya perhatikan, ini selalu dipakai oleh debt collector. Dan saya perhatikan juga orang-orang selalu ketakutan kalau sudah seperti ini. Ya, cuman dua hal perkara yang ditakuti oleh teman-teman semuanya. DC datang ke rumah, diproses ke jalur hukum. Dua ini tidak bisa Anda pungkiri. Kalau ini dilakukan oleh debt collector, Anda sangat ketakutan. Ya, hanya beberapa orang saja yang bisa menormalkan pemikiran mereka ketika membaca dua ancaman ini. Sisanya tumbang dalam hal ini. Ya, makanya hal inilah yang selalu dipakai terus-menerus oleh debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Kalau Anda mampu masuk ke dalam drama yang mereka bikinkan, habis sudah. Ya, mungkin tinggal pakaian aja lah yang bisa Anda miliki lagi. Semua harta sudah habis. Ya, sudah berapa banyak saudara kita di luar sana mencoba untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Ya, yang ada penyesalan. Harta habis, uang habis, pekerjaan tidak ada, hutang tidak pernah selesai. Melapor kemana? Ke OJK. OJK tidak peduli kalau kesah Anda. OJK menganggap Anda ini bodoh semuanya. Gak ada yang pintar satupun. Sehingga laporan Anda ke OJK tidak pernah ditanggapi. Ya, berarti dia menganggap bahwa Anda ini tidak manusia lagi. Ya, yang melaporkan tentang pinjol itu dianggap hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mau bayar hutang. Itu aja bagi OJK. Ya, makanya penting dari pemikiran Anda sendiri. Kalau Anda tidak merubah cara berpikir Anda akan hancur. Semua ancaman yang mau memproses Anda ke jalur hukum itu hanyalah skenario saja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari debt collector dan pinjol, bagaimana harta yang tersisa di rumah Anda itu bisa Anda jual untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda. Atau kalau enggak, pergunakan lagi data Anda untuk meminjam di pinjol berikutnya. Ya, itulah marketing pinjol yang sangat licik, yang tidak pernah Anda sadari. Ya, Anda hanya tahu dengan ketakutan Anda hanya tahu dengan kesetresan Anda, tapi Anda tidak tahu Anda masuk ke dalam jebakan pinjol dengan rasa takut yang ada. Justru rasa takut inilah yang diharapkan oleh si pinjol. Kalau Anda tidak takut, si pinjol jadi miskin gitu loh. Ya, makanya si pinjol itu akan sukses kalau orang-orang sudah ketakutan dengan ancaman dan tekanan mereka. Anda mau pilih yang mana? Ya, yang jelas proses ke jalur hukum belum ada sampai detik ini. Walaupun aturan itu ada dan dibolehkan, tapi si pinjol tidak mau bodoh. Ya, pinjol itu pintar. Mendingan dia sewa aja debt collector yang mengharapkan gaji UMR saja atau mengharapkan gaji per bonus saja, daripada dia memproses Anda buang-buang uang. Ya, dimanfaatkanlah debt collector yang bodoh ini untuk diadu dombakan kepada diri Anda. Sementara pemilik dari si pinjolnya enak-enak duduk di rumah mewah dengan gaya hedon mereka. Ya, yang sibuk adalah Anda dan debt collectornya. Silahkan isi di kolom komentar bagaimana menurut Anda tentang pendapat yang saya berikan ini. Masih panik atau tidak? Kalau masih panik, isi di kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya supaya kita bisa berdiskusi lebih detail lagi dan lebih jelas lagi apa yang harus dihadapi di tengah situasi seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.